الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Makanya jalan untuk mengenal Tuhan, jalannya adalah mengenal diri. Tapi ingat, jangan dipisah ceraikan diri dengan Tuhan, jangan dipisah ceraikan Tuhan dengan diri. Siapa Rob? Siapa diri? Yang Rob ini yang disebut namanya dengan zat. Sedangkan yang dikatakan diri ini yang disebut namanya dengan sifat. Jadi itu maksudnya, zat dengan sifat, sifat dengan zat adalah dua yang tidak berpisah. Kalau sifat dengan zat, zat dengan sifat dua yang tidak berpisah, itu makna yang sebenarnya, zat dengan sifat itu hakikatnya esa atau tunggal Bapak Ibu. Tidak pernah berpisah dia. Tapi bisakah Bapak Ibu mengenal zat itu tanpa sifat? Tidak bisa Bapak Ibu. Tak bisa kita mengenal zat itu secara langsung tanpa melalui sifat. Ini yang Ustaz sampaikan sama Bapak Ibu. Ya. Kalau ada orang mampu mengenal zat, ada orang mampu mengenal Allah, ada orang mampu mengenal Tuhannya, maka dia lebih dahulu ada sebelum adanya Allah itu. Dia lebih dahulu wujud sebelum adanya Allah itu. Contoh Bapak Ibu, anak dengan ayah. Ya. Kenapa ayah, kenapa ibu, kenapa orang tua itu mampu dia mengenal anaknya? Karena ayah dan ibu lebih dahulu ada sebelum adanya anak itu. Itu maknanya, ini secara rasio saya antarkan dahulu, itu maknanya. Kalau kita mampu mengenal zat, berarti kita lebih dahulu ada sebelum adanya zat itu. Paham maksudnya itu? Kalau dahulu kita mengenal Allah, maka artinya kita lebih dahulu ada, kita lebih dahulu wujud sebelum ada dan wujudnya Allah itu. Dan itu tidak mungkin. Ya. Maka yang dahulu, yang awal itu adalah zat. Kalau zat yang lebih dahulu ada, kalau zat yang lebih dahulu wujud sebelum adanya sifat, maka sifat tidak akan pernah mampu mengenal zat. Kalau Allah lebih dahulu ada daripada Bapak Ibu ini, maka Bapak Ibu tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Jadi artinya apa? Sebagai kesimpulan sementara, ini sementara kesimpulannya, bahwa tidak ada satupun manusia yang mampu mengenal akan zat. Tak ada satupun yang mampu mengenal zat. Tak ada yang mampu mengenal Allah. Kalau tidak ada satupun manusia yang mampu mengenal Allah, mengenal zat, lalu siapa yang mampu dan bisa mengenal Allah itu? Siapa yang mampu mengenal akan zat itu? Yang bisa dan yang mampu mengenal Allah adalah Allah itu sendiri. Yang mampu mengenal zat adalah zat itu sendiri. Bukankah dia cuma yang ada semata-mata? Kalau dia cuma yang ada semata-mata, dia cuma yang tunggal, dia cuma yang ahad. Tentu dialah yang mampu mengenal dan memahami siapa diri yang sebenar-benarnya, Bapak Ibu. Itu ma'rifatnya begitu. Tapi kenapa Nabi dan Rasul mampu mengenal Tuhannya? Nabi, Rasul, orang-orang arifin, orang-orang arif billah, dia mampu mengenal Allahnya bukan karena nabinya, bukan karena dia rasulnya, bukan karena dia adalah aulia ilah dan orang-orang arifin.
Tapi para nabi dan para rasul, para auliaillah mampu mengenal Allah karena Allah yang memperkenalkan dirinya kepada orang yang dia pilih. Apakah itu nabi, apakah itu rasul, apakah itu para auliaillah. Itu Allah yang memperkenalkan dirinya kepada orang yang dia pilih. Disitulah baru mampu seseorang itu mengenal akan Tuhannya. Dan itu pun sebatas yang diberitahukan Allah kepada dirinya. Sebatas yang diberitahukan Bapak Ibu. Yang tak diberitahukan Allah kepada dirinya, maka dia tidak akan pernah tahu Bapak Ibu. Setelah Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba yang dia pilih, apakah itu nabi dan rasul, para auliaillah, barulah nabi dan rasul, para auliaillah mampu mengenal akan Rabb-nya. Disitulah mereka mengatakan, araftu rabbi bi rabbi. Nih. Araftu rabbi bi rabbi. Aku kenal Tuhan karena Tuhan. Aku mampu mengenal Allah itu karena rahmatnya. Itu karena anugerahnya, itu karena karunia-Nya. Maknanya, aku mampu mengenal Allah itu karena kehendak Allah. Itu karena keinginan Allah. Kalau tidak ada kehendak Allah, tidak ada keinginan Allah, tidak ada rahmatnya Allah kepada hambanya, maka hamba itu tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Ini jalannya Bapak Ibu. Ya. Jadi, kita masuk jalan yang kedua, melalui jalan hakikat. Ya. Melalui jalan hakikat itu dengan cara mengenal akan sifat. Kenapa? Karena sifat itu yang diri kita Bapak Ibu. Ya. Kenal diri, kenal Tuhan. Kenal sifat, kenal zat itu. Nah, sekarang kita ambil fahamnya dengan cara tanazul. Tanazul itu apa tuh Pak Ben? Tanazul. Ambil pahamnya dari tanazul. Dan cara penyampaian gaji cuma dua, cuma secara tarki dan secara tanazul. Dari atas ke bawah. Kalau tarki Pak Imam? Dari bawah ke atas. Jadi kita akan hantarkan kajinya melalui tanazul. Di pucuk. Man arafa nafsahu. Siapa yang kenal dirinya, faqad arafa rabbahu, pasti dia kenal Tuhannya. Pertanyaannya, mana yang diri kita ini? Yang dikatakan diri kita Bapak Ibu secara tanazulnya, dari pucuk kita ambil, bahwa sesungguhnya diri kita itu Bapak Ibu, itu yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Secara tanazul, bahwa diri Bapak Ibu itu adalah Nur Muhammad. Siapa Nur Muhammad itu? Maka Nur Muhammad itu dikatakan oleh Allah, Allah itu nama apa? Allah itu nama zat. Ya, fazalikumullahu rabbukumul haq. Nih diantarkan sini ayatnya. Fazalikumullah rabbukumul haq. Maka Allah itulah, maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Nih. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Lalu siapa Nur Muhammad itu? Apa kata Allah? Wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an. Bahwa sesungguhnya Nur Muhammad itu
Dirimu itu adalah bahagian daripada diriku. Nur Muhammad ini bahagian diriku, Tuhan. Bahagian diriku. Dalam bahasa tauhidnya, bahagian daripada diriku itu disebut namanya tajalli. Nah, ini bahasa tauhidnya tajalli, ya. Tajalli. Tajalli itu apa kira-kira maknanya, Daniel? Nah, pancaran. Nih. Bahasa lainnya apa tuh, Gina? Nah, kenyataan. Bahasa lainnya tuh apa tuh, Pak Haji Zainuddin? Penampakan. Ah, penampakan. Bahasa lainnya apa tuh, Pak Abdul? Ini ada spregen sebelah. Udah kehabisan kata, kayaknya udah banyak semuanya. Tajalli, pancaran, kenyataan, penampakan, apa? Kezohiran. Nah, ini. Ya. Apalagi bahasa kerennya? Nah, copy paste. Anda asal Bapak Ibu paham aja lah bahasanya. Copy paste. Apalagi bahasa kerennya? Apa? Udah dapat ya. Nah. Boleh, Gina, boleh? Udah. Ini beralih ke Bapak lagi biar banyak pembenaran katanya. Pak Andre bantu. Hah? Udah diambil sama Daniel bagian tadi. Berani tampil beda? Pak Ben? Oh ya, cerminan. Tambah payah Bapak Ibu akan menjawabnya, ini udah habis semuanya nih. Mana nih? Bela jangan dibela lagi. Nah, apa lagi? Oke, kenyataan udah. Hah? Bagian sudah. Duplikat. Duplikat. Nah. Apa lagi? Persamaan. Itu melebar nanti maknanya itu, bahaya nanti itu. Pak Ali. Udah habis, Ustaz? Bayang-bayangan? Bayang udah. Apa lagi? Chair? Udah. Itu adalah salinan. Tuh. Semuanya Bapak Ibu, ya. Kenapa sengaja Ustadz sebutkan ya sinonimnya, muradif kalimatnya supaya Bapak Ibu paham dan mengerti. Dari sekian banyak bahasa ini bahwa Nur Muhammad itu adalah bahagian atau bahasa tauhidnya tajalli. Tajalli itu adalah pancaran, percikan, kenyataan, kezohiran, copy paste, penampakan, duplikat, dan salinan. Dari sekian banyak istilah ini, mana yang Bapak Ibu mudah untuk dimengerti dan mudah Bapak Ibu untuk memahaminya? Apakah kalimat itu? Karena Ustaz yakin tidak semua Bapak Ibu itu bisa memahami kalimat ini. Ya, maka ambil yang paling mudah. Ambil bahagian kita. Kalau Bapak Ibu mudah memahami dengan bahasa tajalli, ini yang bahasa bakunya. Bahwa Nur Muhammad itu tajalli daripada diri zat. Ya, Nur Muhammad ini tajalli daripada diri Allah. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an. Bahwa Nur Muhammad itu adalah tajalli daripada diri Allah itu. Disitulah letak pemahamannya. Kalaulah Nur Muhammad itu adalah tajalli daripada diri zat,
Itu maknanya, kalau kita ingin mengenal Allah, cukup kita mengenal Nur Muhammad. Karena Nur Muhammad inilah tajalli daripada Allah. Nur Muhammad inilah kenyataan Allah. Nur Muhammad inilah bahagian Allah. Nur Muhammad itulah percikan diri Allah. Ini bahasa kolbu, bahasa hati, bahasa rasa Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu pahami pula percikan kayak kembang api. Bukan begitu Bapak Ibu. Ya. Mulut berucap tapi ambil isyaratnya. Ambil iktibarnya dengan hati. Jadi kata-kata yang kita keluarkan ini makna yang sebenarnya untuk memberikan pemahaman. Supaya kita mengerti dan paham bahwa Nur Muhammad itu bahagian daripada diri Allah. Namun jangan dipahami Nur Muhammad dengan Allah itu berpisah. Ya, jangan dipahami Nur Muhammad dengan Allah itu bercerai. Esa satu tunggal. Ya. Berpisahkah Bapak Ibu manis dengan gula? Tidak pernah berpisah Bapak Ibu. Kalau tidak berpisah berarti manis dengan gula itu dua atau satu? Satu. Yang dua itu apanya Bapak Ibu? Namanya, penyebutannya dua. Penyampainya dua, kata-katanya dua, cara menerangkannya dua. Tapi makna yang sebenarnya yang kita terangkan itu satu orangnya. Ini yang mesti dipahami. Makanya Nur Muhammad ini, karena dia adalah bahagian daripada diri Tuhan, tajalli daripada diri Tuhan, penampakan daripada diri Tuhan, maka baru diungkapkan dengan bahasa tauhidnya secara ilmu, ya, secara ilmu, maka Nur Muhammad ini yang disebut namanya wujudullah itu Bapak Ibu. Ini yang ke-1001 kali yang saya terangkan. Nur Muhammad ini dalam bahasa tauhidnya disebut namanya Ainullah. Nur Muhammad ini dalam bahasa tauhidnya disebut hakikatullah. Hakikatullah. Dan Nur Muhammad itu dalam bahasa thariqatnya disebut namanya Miratillah. Miratillah. Cermin Allah. Nur Muhammad ini dalam bahasa syariatnya disebut namanya hamba Allah. Hamba Allah. Kenapa dikatakan wujudullah? Kenapa dikatakan ainullah? Kenapa dikatakan hakikatullah? Kenapa dikatakan miratillah dan hamba? Karena sesungguhnya Nur Muhammad itu adalah tajalli. Min tajalliyatillah. Nur Muhammad itu adalah kenyataan daripada dirinya Allah. Karena dia kenyataan daripada dirinya Allah, maka disebutlah kenyataan diri Allah itu dengan wujudullah, ainullah, dan hakikatullah. Ini dalam bahasa tauhid namanya Bapak Ibu. Tauhid. Sedangkan miratillah ini dalam bahasa thariqat. Cermin Allah. Makanya dikatakan Allah. Dalam hadis qudsi itu, khalaqal insan ala suratir rahman. Wa khalaqa Adam ka suratihi. Dijadikan insan itu sesuai dengan gambaran rupa ar-Rahman. Dan dijadikan Adam itu juga sesuai dengan gambaran rupa dirinya. Makanya Adam, insan, disebut namanya cermin untuk memandang wujudnya Allah, nyatanya Allah itu. Sedangkan ya, Nur Muhammad itu dalam bahasa syariatnya disebut namanya hamba Allah. Jadi hamba Allah itu dalam bahasa syariat. Pertanyaannya,
Dari 3 kata ini, tauhid, tarekat, dan syariat, mana yang Bapak Ibu sering gunakan bahasanya dengan orang tua, dengan suami, dengan istri, dengan anak, dengan teman, dengan sahabat, yang mana Bapak Ibu gunakan bahasanya sehari-hari? Yang mana? Iya, bahasa syari. Kalau bahasa syariah disebut apa? Hamba Allah. Secara syariah hamba Allah yang selalu kita gunakan. Nah, siapa namanya hamba Allah itu? Si A, si B, si C, sampai si Z. Itu yang hamba Allah itu Bapak Ibu. Ya. Maka nyatalah wujud rupanya hamba Allah yang kita sebut itu dengan sebutannya apa? Insan sebutannya. Insan. Insan ini yang kita sebut namanya hamba Allah. Kalau selain insan, apa sebutan yang kita panggil? Kalau selain insan, apa sebutan yang kita panggil selain daripada hamba Allah itu? Kan insan itu sebutan daripada hamba Allah kan? Kalau selain insan, apa panggilannya yang kita sering? Makhluk. Nih, makhluk. Nah, selain insan, kita selalu panggil dengan makhluk. Nah, makhluk Allah. Apa lagi? Ciptaan, ciptaan. Apalagi bahasanya? Sesua. Apalagi bahasanya? Halo. Alam. Alam. Jadi alam, ciptaan, sesuatu, dan makhluk. Ini dia. Namun kesempurnaan memandang alam, lihat. Kesempurnaan memandang makhluk, kesempurnaan memandang sesuatu, itulah sempurnanya sebutannya dengan hamba Allah. Hamba Allah itu wujud dan rupanya disebut insan. Naikkan ke atas. Siapa insan dalam bahasa tarekat? Cermin Allah. Cermin Allah. Apa maksudnya tuh Pak Haji, bahwa insan itu cermin Allah dalam bahasa tarekat? Untuk memandang rupanya Allah. Apa kata Allah tuh? Bahwa insan itu adalah bentuk rupa diriku? Iya ya? Apa? Kalau. Hadisnya disebut, jangan terjemahnya biar mudah nanti menghafalnya. Pak Ben hafal enggak? Pasti lupa tuh. Ini kalau lupa tak ingat tu loh. Pak Abdul. Pak Imam, yang enggak pasal lidah sikit. Tuh. Wa khalaqa Adam. Ini lihat nih bahasanya. Khalaqal Adam ka suratihi. Dijadikan Adam tuh ya. Sesuai dengan gambaran rupa dirinya. Hadis yang kedua, khalaqal insan ala surati rahman. Surati rahman. Dan dijadikan insan itu sesuai pula dengan rupa Rahman. Makanya insan dan Adam disebut cermin Allah. Bahasa Arabnya mir'atillah, cermin untuk memandang rupanya Allah. Itu insan tuh. Kita naikkan ke atas. Insan ini kita gunakan dengan bahasa tauhid. Apa namanya? Insan ini wujudullah atau ainullah. Wujudnya Allah, nyatanya Allah, yang sebenar-benarnya Dia. Yang selalu kita sembunyikan insan itu dalam bahasa ma'rifat. Dalam bahasa ma'rifat, kalau kita bukakan rahasia insan, siapa insan itu sebenar-benarnya dalam bahasa ma'rifat? Dalam bahasa ma'rifat, tiada lain Allah. Ini masih bersembunyi juga nih Bapak Ibu, masih halus bahasanya nih. Tiada lain Allah. Makna yang menggigit
Siapa sebenarnya tiada lain Allah itu? Allah lah tuh Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu sudah paham bahwa insan inilah wujud nyatanya rupa Allah, dan Allah yang sebenar-benarnya yang ori, kala lisanahu. Barulah Bapak Ibu kelu lidahnya. Kala lisanahu, man arafallah kala lisanahu. Siapa yang sudah kenal Allah, maka keluh lidahnya. Keluh lidah itu maksudnya, ya, tidak ada lagi kata yang terkatakan. Hening kita, diam kita. Cukup dimengerti dan dipahami saja. Kalau kita sudah paham, sudah mengerti, berarti maknanya itu tidak ada pengakuan di dalamnya. Jangan Bapak Ibu mengaku Allah, apalagi jadi Allah. Jadi belajar ilmu tauhid itu bukan ingin ngaku Allah. Belajar ilmu tauhid itu bukan ingin jadi Allah, jadi Fir'aun nanti. Belajar ilmu tauhid untuk menyatakan dan memahami Allah sajalah yang wujud sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Namun wujud rupanya dahulu, sekarang dan yang akan datang, ini yang disebut nama insan. Makanya siapa insan? Al-insanu siri wa ana sirrahu. Al-insanu siri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah rahasianya. Itu maksudnya bahwa insan itu adalah aku yang sebenarnya. Karena insan itu adalah aku, akulah insan itu, maka dikatakan insan itu rahasia wujud nyatanya aku. Rahasia apa sebenarnya Bapak Ibu? Rahasia wujud nyatanya Allah yang bagaimana maksudnya tuh? Bahwa insan itu rahasiaku. Rahasia apa maksudnya? Rahasia untuk memandang zat. Ini ya. Sifat, asma, dan af'al. Jadi insan itu dikatakan rahasia Allah, maksudnya rahasia zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah. Jadi af'al Allah pada insan, apa sebutannya Pak Imam? Pak Imam dua nih, Pak Imam Jurianto. Af'al Allah pada insan itu, apa sebutannya pada diri Pak Imam? Af'al Allah pada diri Pak Imam itu apa namanya? Halo Pak Imam. Halo. Lihat dulu Pak Imam nih. Pak Imam Aprizal. Tubuh. Tubuh. Asma Allah pada insan apa namanya Pak Ben? Ya. Nama. Hati. Pak Abdul lagi. Sifat Allah pada insan apa sebutannya Pak Abdul? Ruh. Pak Haji Zainuddin. Zat Allah pada di Pak Haji apa namanya? Sir. Sir itu. Ya. Karena insan ini, lihat. Kajinya mutar-mutar lagi sini Bapak Ibu. Karena insan ini adalah tempat memandang zat, sifat, asma, dan af'al yang sudah nyata menjadi tubuh ruh, yang sudah nyata menjadi tubuh hati, ruh, dan sir, maka disebutlah dia dengan wujudullah. Nah, ini bahasanya tuh, wujudullah. Dikatakan wujud Allah karena nyatanya zat, sifat, asma, dan af'al pada insan disebut wujudullah atau ainullah. Makanya hakikat rahasia daripada insan itu, diri Bapak Ibu itu disebut namanya Nur Muhammad. Jangan Bapak Ibu lupa di landasannya. Nur Muhammad ini yang diri Bapak Ibu.
Ini yang pertama kali diciptakan Allah. Ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya nurun nabika min nurihi. Hei Jabir, sesungguhnya Allah menciptakan sebelum adanya sesuatu, itu adalah nur Muhammad yang berasal daripada dirinya. Itu maksudnya. Ya. Innallaha khalaqa qablal asya nurun nabika min nurihi. Sesungguhnya Allah, wahai Jabir, menciptakan sebelum adanya sesuatu, itu adalah nur Muhammad, yang mana nur Muhammad itu berasal daripada dirinya. Untuk apa Allah menciptakan nur Muhammad? Ini dengan bahasa syariat Bapak Ibu ya. Kalau bahasa syariat, Ustadz menggunakan Allah menciptakan. Allah menjadikan. Itu tuh. Kalau bahasa syariat, kita gunakan bahasa syariat. Karena Nabi menggunakan bahasa syariat. Untuk apa Allah menciptakan dan menjadikan nur Muhammad? Untuk apa? Untuk apa Allah menciptakan Nur Muhammad? Kata Allah, aku ciptakan Nur Muhammad itu liya'rifani. Liya'rifani. Untuk mengenal akan diriku. Untuk melihat diriku. Untuk menyaksikan aku. Makanya Allah katakan, khalaqtuka li ajli. Khalaqtuka li ajli. Wa khalaqal alam li ajlika. Khalaqtuka li ajli. Apa artinya nih? Aku jadikan engkau, hai Nur Muhammad, untuk menyatakan diriku. Untuk melihat diriku. Wa khalaqal alam li ajlika. Dan dijadikan alam, dijadikan sesuatu untuk melihat dan menyaksikan dirimu. Pahamnya? Alam ini untuk menyatakan Muhammad, Muhammad untuk menyatakan Allah. Ya. Atau alam ini wujud nyatanya Nur Muhammad, Nur Muhammad wujud nyatanya Allah. Bahasa tarikatnya, coba gunakan bahasa tarikatnya. Alam itu cerminnya Muhammad, Muhammad cerminnya Allah. Begitu memahaminya. Hakikatnya itu tiada lain adalah diri Allah. Maka disitulah Allah menjelaskan akan dirinya ingin dikenal itu. Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa li'arifani. Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal, fa khalaqtul khalqa li'arifani. Maka aku ciptakan sesuatu dari diriku. Sesuatu yang aku ciptakan dari diriku itu, inilah yang disebut namanya Nur Muhammad sebelum adanya sesuatu. Untuk apa aku jadikan Nur Muhammad sebelum adanya sesuatu? Liya'rifani. Supaya Nur Muhammad itu mampu mengenal aku. Karena dialah penyata akan diriku. Penyata. Dialah tempat memandang wujud rupa diriku. Kalau tidak aku ciptakan Nur Muhammad, tidak aku jadikan Nur Muhammad, maka tidak ada yang mampu mengenal aku. Aku cuma yang mampu mengenal akan diriku sendiri. Makanya aku jadikan Nur Muhammad. Supaya Nur Muhammad mampu mengenal aku. Ini dia. Maka Nur Muhammad inilah yang diri Bapak Ibu yang sebenarnya. Setelah Bapak Ibu paham bahwa Nur Muhammad inilah sebenarnya diri Bapak Ibu, ketika itulah Bapak Ibu mampu mengenal akan Tuhan itu.
Faqad arafa rabbahu. Ya. Siapa yang sudah mengenal Nur Muhammad, pasti dia mengenal Tuhan. Apa sebabnya dia mengenal Nur Muhammad, kenal Tuhan? Karena sesungguhnya Nur Muhammad itu wujud nyatanya tuh rupanya Tuhan, tajalli Tuhan. Tiada lain, dialah itu sebenarnya. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.